Tapi foto yang tadi tuh yang masih itu, yang masih belum dijahit itu. Teman Ibartan Empar, kematian mendiang Kesia Lestahulu tentu meninggalkan luka yang mendalam untuk keluarganya dan juga sahabat-sahabat yang mengenal dia, termasuk keluarga besar Maluku yang ada di Kota Sorong. Namun sebelum kepergian Kesia terakhir kali dari rumah dan akhirnya dia dibunuh oleh seorang oknum TNI AL, mamanya sempat melarang dia. Bukan saja satu kali, 2 jam sebelum Kesia keluar bersama temannya yang menjemput dia, yaitu Siti Sangaji, baik mamanya maupun bapaknya telah melarang keras untuk tidak boleh keluar malam. Ya, sebagai orang tua tentu kita selalu menginginkan anak-anak kita punya masa depan yang baik, termasuk pergaulan mereka. Sebab apa? Pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Orang tuanya melarang dia untuk tidak keluar malam itu tentu punya alasan, karena beberapa tempat di Kota Sorong itu cukup rawan dan kerap terjadi peristiwa-peristiwa yang mengerikan, termasuk adalah pembunuhan. Dan ketika mamanya melarang dia untuk tidak boleh keluar malam itu, saya bukannya mau menyalahkan Kesia juga, tetapi bahwa terhadap peristiwa ini kita belajar bahwa orang tua kalau melarang anak-anaknya tidak boleh keluar malam, apalagi bergaul dengan teman-teman yang tidak membawa kita kepada hal-hal yang baik, malah membawa kita kepada bukan saja kehidupan malam tetapi kepada miras dan obat-obat terlarang, tentu itu bukan hal sesuatu yang baik, sehingga orang tua selalu mewanti-wanti anaknya apalagi keluar pada malam hari. Saya bukannya mau menyalahkan Kesia, tapi nanti kita akan menyaksikan bagaimana penuturan ibunya. Ibunya bercerita bahwa sebelum keluar malam itu ibunya melarang keras untuk tidak boleh keluar. Tapi Kesia melawan. Dia melawan dan mengeluarkan ada kalimat yang menurut saya itu cukup kasar. Sehingga saya merasa bahwa sebenarnya hati seorang ibu yang punya feeling kuat, punya perasaan khawatir terhadap anaknya kala keluar malam itu, mamanya pasti bergumul dan mamanya punya harapan besar supaya Kesia bisa menurut sama kedua orang tuanya. Tapi apalah daya, dengan keluarnya Kesia malam itu bersama teman-teman yang menjemput dia adalah keputusan terakhir dia. Mari kita simak penuturan ibunya, Aminah, sebelum Kesia keluar malam itu. Iya. Ibu dari orang tua korban. Iya. Bagaimana perasaan hatinya dan harapannya untuk kasus ini, Bu? Kalau hati perasaan memang sudah hancur. Kita lihat duka pasti hancur, tapi yang saya mau untuk masalah ini ditingkat lanjutkan. Tidak cuma sebatas ini, harus proses hukum. Dia memang dari sore, kalau yang sore ada yang telepon dia. Cuma saya sempat dengar, kamu sudah dari Waisai. Jadi sempat bicara begitu, tapi saya tidak terlalu respon. Terus yang malam sekitar jam 11 lewat. Itu dia punya teman yang nama Siti telepon, saya sempat dengar. Jadi si Siti bilang ajak mau jalan ke Suprau, ke Sawoka. Jadi saya sempat tegur dia, larang dia. Siti telepon jam berapa, Mama? Dia telepon sekitar jam 11 lewat. Malam? Iya, jam 11. Tapi itu belum jalan. Dia tanya sudah mau jalan, dia bilang belum, sedikit lagi, kita belum siap. Nanti kalau sudah siap kita jemput. Oh, dia tidak lama lagi dia telepon. Saya tanya sudah kah? Dia bilang belum. Tunggu sudah. Pokoknya kalau sudah siap kita telepon. Tunggu. Dia bilang nanti jemput saya di depan toko Dion. Tahu toko Dion? Kalau tidak di jembatan. Nah itu sudah dia punya percakapan terakhir dengan dia pun teman yang jemput. Itu Mama sudah tidak tahu lagi dong punya. Iya, saya sudah tidur terus
Saya tegur dia. Saya sempat tegur juga jangan keluar. Tapi dia melawan, saya bilang jangan sudah malam. Ini sudah malam. Jangan jalan ke sana. Di Soka itu kalau malam orang jambret, banyak apa orang yang cilaka, dapat bunuh itu ke sana ke sana. Dia bilang mama jangan bodoh, kita ini jalan dengan mobil. Bukan saya sendiri, saya dan teman-teman banyak orang mau keluar, mau buka kamar, jadi bukan saya sendiri, kita banyak teman, kita cuma mau foto-foto di sana, cuma mau liburan saja ke sana. Dan sudah saya tidur, tidak lama dia pun bapak tegur juga, bapaknya sempat tegur, bilang tidak usah jalan, dia bilang iya bapak saya sudah jalan. Jadi bapaknya suruh masuk, dia bilang ah tidak, sedikit saya duduk lagi, sedikit-sedikit baru saya masuk. Bapaknya masuk, dia keluar. Jadi sebenarnya keluarnya tanpa izin orang tua ya. Iya, dari dia tidak izin, jadi saya yang tegur karena saya sudah tahu dia pun dorong baku ajak mau ke Tangguh ini, langsung saya tegur. Khawatir, mama khawatir Iya, jadi melarang. Iya, saya khawatir. Saya bilang sudahlah, jangan berjalan jam-jam begini. Jalan ke sana itu orang dapat jamret, orang dapat begal, dapat bunuh, kok tidak takut kan? Dia bilang jangan, cuma dia bilang itu jangan terlalu bodoh, jangan kampungan. Orang jalan dengan motor, dia dengan mobil, bukan motor. Saya tidak jalan dengan motor, saya taruh motor, saya pakai mobil, nanti saya pun teman-teman jemput. Dalam Informasi pertama, ada yang datang kasih tahu dong, cari dia pun bapak, panggil, bilang kakak mari dulu, kakak lihat, kakak laki-laki ada kah? Dia tanya, saya bilang ada, bagaimana? Ini kakak punya anak perempuan kah? Coba lihat dulu foto nikahnya, adik perempuan ini. Pas lihat, saya bilang iya betul. Dia bapak bilang iya baik-baik, saya bilang itu lagi ya. Dari situ saya langsung bilang dia punya bapak, kita ke Kiran. Tadi malam yang telepon dia, jemput dia Siti, kunci utama Siti, jadi harus ke Kiran karena saya tidak tahu Siti itu yang mana. Cuma dari telepon percakapannya saya tahu Siti. Memang dia sudah sempat cerita-cerita tentang Siti. Dia sering jalan dengan Siti, sudah dari awal Desember sudah jalan dengan Siti. Oh, jadi mereka baru jalan bulan Desember ini? Iya, sudah dari bulan Desember itu sudah sering-sering jalan, tapi pertengahan Desember dia berangkat ke Jayapura sama-sama juga dengan Siti. Siti turun Manokwari, dia lanjut Jayapura. Jadi ketika mendengarkan informasi awal itu langsung mama dengan bapak ketemu dengan Siti? Tidak, saya tidak ketemu dengan Siti karena saya tidak tahu si Siti. Oke, tidak saya ketemu. ke Kiran. Karena Kiran kan semua ini teman. Tahu? Oke, iya. Ya, saya ke Kiran bilang, saya bilang, saya kan panggil Kiran. Itu tidak ada. Dia bilang, kenapa mama? Saya bilang, dia kan baru bangun, dia kaget, itu tidak ada. Kau tahu Kiran punya info, kau tahu Siti punya nomor kah? Karena tadi malam Siti yang jemput dia. Ini kunci utamanya Siti, jadi Eca sudah meninggal, Eca sudah di rumah sakit. Dia bilang, mama tunggu ikut, Kak. Saya bilang, iya, tapi kamu jangan kasih tahu dulu Siti, kamu cek dia di mana sekarang. Jadi kamu udah harus ikut ke rumah sakit dulu. Dia bilang, iya mama, langsung iya, betul mama ini ada. Dong langsung bilang, mama ini ada percakapan. Tadi malam dia bilang, dia ajak orang, harus mau jalan ke... Oke. Jadi Kiran juga diajak sama Siti? Iya, Kiran sama temannya diajak juga itu tapi setengah satu. mereka tidak ikut? Iya, mereka tidak ikut. Jadi Sudah sering kayak begitu diajak sama Siti? Iya, sudah sering. Orang ini kan sering diajak tapi dia tidak mau. Cuma si Kesia ini yang Iya, saya dengar informasi dari orang tua calon suami Kesia bahwa mereka berdua sering konflik gara-gara pertemanan Kesia dengan Siti ini ya? Iya. Benar begitu? itu sudah. Mama juga sempat larang tapi dia tidak. Iya, saya sudah sempat larang. Terus bukan mungkin selalu saya larang. Mengapa mama larang? Karena dia kalau jalan tuh selalu marah. Malam. Jadi saya bilang, kalau jalan, mama tidak larang kau mau bergaul, kau mau jalan. Tapi kau jalan usahakan sore bisa pulang. Selain karena malam, yang mama tahu Kesia sering mabuk-mabuk begitu? Iya, kalau dia jalan dengan teman-temannya pasti. Karena jalan malam dia pasti mabuk. Dengan Siti pasti dia mabuk? Iya. Kalau dengan Siti yang dia pernah cerita waktu awal Desember itu katanya di XL dorong mabuk-mabuk. Itu pergi dengan Siti. Jadi yang dia punya cerita pertama kali ketemu dengan Siti itu Siti kasih kenal dengan dia punya saudara. Kan saya tanya, kok dari mana malam dengan Kiran? Dia bilang tidak saya dengan Siti. Jalan-jalan dengan Siti orang XL itu saja cuma minum. Siti kasih kenal saya dan dia punya saudara laki-laki anggota dari
Tamdau sana. Aku bilang stop sudah. Kau mau anggota siapa pun, tapi kau punya laki itu ada, sudah itu ada. Dia bilang iya, tapi sudah bikin saya kecewa. Saya juga sayang dia mama, tapi saya jalan ini cuma hilang stres. Oke, jadi Terus malam kedua- hubungan dengan Samsul sementara renggang ya? Iya. Dari pertemuan dengan Siti ini sudah jadi kayak dia, kayak macam dia punya stres itu, ujungnya lari ke Siti, ajak Siti jalan. Katanya anggota, cuma dia anggota. Anggota polisi tugasnya ditangkap. Siapa itu anggota polisi? Saya tidak tahu, saya tidak tanya soal nama siapa, cuma dia yang bilang. Maksudnya siapa yang tadi? Kesia, si Kesia ini Siti kasih kenal dengan Oke. saudaranya. Oh, Terus yang malam berikutnya jalan juga ada lagi dia kasih kenal, katanya teman polisi juga, tapi dia tidak bilang dari mana orang dia juga polisi gitu. tapi yang terakhir jalan ini bukan polisi. Yang terakhir dia tidak bilang jalan dengan siapa, cuma terakhir percakapan yang saya dengar itu Siti, teleponnya Siti. Dia tidak kasih kenal dengan terakhir ini bukan polisi ya? Iya, saya tidak tahu siapapun, cuma yang saya dengar dia pun percakapan begitu. Iya. Lewat tragedi yang naas ini, bagaimana harapan mama dan keluarga? Harapan saya ya masalahnya harus pelakunya harus segera kehilangan sekali. Ini anak mantu yang paling terbaik. Anak mantu yang terbaik. Jadi saya minta untuk dari petugas, mereka harus kasih sanksi seberat-beratnya untuk pelaku. Itu saja dari saya. Ya, dengar informasi bahwa Kesia dalam waktu dekat ini mau segera menikah dengan anak ibu, Samsul ya. Samsul. Habis lebaran rencananya. Samsul yang berangkat kerja. Dia berangkat itu kapan? Tanggal 26 Desember kemarin. Oh, Samsul sudah meninggalkan Sorong. Iya. Tapi komunikasi mereka masih baik. Malah mereka waktu telepon chat bilang Kesia kan duluan ke Jayapura sama kakaknya. Kesia sama kakaknya ke Jayapura di pamannya. Jadi Kesia yang pulang balik, Kesia telepon masih Samsul bilang saya sudah di Sorong. Iya. Nanti Samsul bilang dia sudah, nanti tunggu saya cek kapal, baru jemput saya di pelabuhan, kita sama-sama naik ke Mama. Ya. Tadi Ibu sempat bercerita bahwa Samsul ini mengungkapkan dia punya rasa Iya, kayak macam kurang suka sama teman. bergaul sama si Siti. Kenapa? Dia bilang katanya kalau jalan sama si Siti itu nanti tidak baik. Itu saja dia bilang tidak baik kalau jalan. Tidak baik. Tinggal di rumah. Ya sudah memang sering Samsul ke dia. Besok rencana Samsul mau datang. Iya, katanya tadi malam dia telepon sudah naik kapal. Oh, sudah datang perjalanan. Iya. Dia sedih pasti ya. Dia jangan kemarin kita pikir sama-sama di masih Mereka sudah hubungan berapa lama? sudah 2 tahun lebih ya. 2 tahun lebih. Dan mereka Rencana mau menikah tahun ini. namanya beda gitu harus apa dan pas kita sama orang tuanya sudah mengaku bahwa kita siap masuk Islam dan kita rencananya harus menahan. Padahal Padahal maut sudah menjemput duluan ya. Turut berduka cita ya Ibu ya. Kasus pembunuhan ini termasuk perbuatan yang sangat keji, ya. Jadi ini mereka tidak berhati manusiawi. Artinya kalau kita lihat dari cerita kemudian dengar dari cerita kemudian kita lihat dari foto-foto yang ada, ini memang tidak manusiawi. Ini barat mereka mencabai-cabai kayak seperti seekor hewan atau memotong daging begitu. Ini sangat tidak manusiawi. Dan bagi kita di negara ini tidak ada siapapun yang kebal hukum, tidak ada. Siapapun orangnya, tips siapapun, tidak ada kebal hukum. Semua harus diberlakukan sama, ya. Apalagi terkait dengan kasus pembunuhan seperti ini. Dan ini menurut hemat kami orangnya tidak manusiawi sama sekali, ya. Tidak manusiawi karena kita lihat
dari tindakan, kemudian sampai pada tusukan, ya, disobek-sobek kayak orang potong-potong daging, itu kan nggak manusiawi kok. Jadi saya juga berharap ya pada siapapun ya yang berada di bawah naungan, ya itu perlu pemberlakuan hukum yang setara dengan masyarakat lain yang ada di negara ini. Apalagi ini mohon maaf saja, yang pertama adalah menghilangkan nyawa seorang, kemudian yang kedua aurat perempuan dipertontonkan. Ini sebagai perempuan, seharusnya perempuan ini harus juga mengangkat atau berbicara, ya supaya jangan lagi terjadi pada perempuan-perempuan berikutnya. Entah siapapun orangnya, suku apapun, ya tidak boleh lagi terjadi, karena ini perbuatan yang sangat keji, ya apalagi ya terjadi pada kita orang Maluku ini, kan orang tahu penguatan orang Maluku ini juga seperti apa. TNI, Polri dan lain-lain itu harus diberlakukan, tidak boleh dibiarkan, supaya ada efek jerah dan tidak boleh lagi terjadi pada perempuan-perempuan yang lain. Karena siapapun dia, kalau itu berlaku atas keluarga kita, anak kita, saudara kita, saya yakin dan percaya bahwa kita pasti punya perasaan, punya hati, ya punya duka cita yang sama. Ya. Teman Ibar Tanempar, terlepas dari keputusan Kezia untuk keluar malam itu tanpa izin kedua orang tuanya untuk pergi bersama Siti dan beberapa teman lainnya, kini keluarga sedang menanti tegaknya keadilan dalam kasus pembunuhan yang dilakukan oleh anggota TNI Angkatan Laut. Kasus pembunuhan yang dilakukan oleh seorang anggota TNI Angkatan Laut telah menjadi sorotan publik. Dalam pernyataan resminya, Komandan Polisi Militer Angkatan Laut atau Danpomal mengungkapkan bahwa pihaknya telah menemukan pelaku pembunuhan setelah berkoordinasi dengan Polresta Sorong. Fakta bahwa pelaku adalah anggota aktif menimbulkan pertanyaan besar mengenai integritas dan moralitas yang seharusnya dijunjung oleh aparat keamanan. Pengakuan pelaku atas perbuatannya memang menjadi langkah awal dalam pengungkapan kasus ini. Tetapi hal tersebut tidak boleh membuat kita lengah. Motif di balik pembunuhan ini masih menjadi teka-teki yang perlu dipecahkan. Mengapa seorang anggota TNI yang seharusnya melindungi masyarakat justru melakukan tindakan kriminal seperti ini? Apakah ini cerminan adanya masalah sistemik dalam institusi tersebut? Tak dapat disangkal, tindak tegas yang dijanjikan oleh Danpomal dan Pangko Armada 3 patut diapresiasi. Pelaku diancam hukuman berat sesuai pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pembunuhan berencana, bahkan hingga pemecatan. Langkah ini penting untuk menunjukkan bahwa tidak ada kompromi terhadap pelanggaran hukum, bahkan jika pelakunya berasal dari institusi negara. Namun, apakah hukuman berat saja cukup? Lebih dari sekedar hukuman, institusi TNI Angkatan Laut perlu melakukan introspeksi mendalam. Apa yang salah sehingga seorang anggotanya bisa terlibat dalam tindakan kriminal semacam ini? Adakah celah dalam pembinaan mental dan moral prajurit? Jika ini dibiarkan tanpa perbaikan sistemik, kasus serupa bisa terulang. Pada akhirnya, keluarga serta publik menantikan penegakan hukum yang adil dan transparan. Harapannya, kasus ini tidak hanya berhenti pada hukuman pelaku, tetapi juga menjadi momen refleksi bagi institusi TNI Angkatan Laut untuk memastikan bahwa setiap anggotanya benar-benar menjadi pengayom masyarakat dan bukan ancaman bagi keamanan.